Hai, aku Caca dan aku adalah temanmu dalam meningkatkan kualitas hidup menjadi lebih baik. So, di video kali ini aku nggak bakal bahas sesuatu yang terlalu panjang, karena aku hanya akan bahas satu hal, yaitu mengenai kesepian. Kenapa aku mau bahas ini? Karena ya menurut aku ini adalah fase yang pasti setiap orang rasakan gitu. Yang mana memang rasanya tuh nggak enak kan kalau kita ngerasa diri kita tuh sendirian, kita ngerasa kesepian. Tapi di sini aku tuh mau ngajakin kalian gimana caranya ketika kita lagi ada di fase sepi, kita tuh tetap bisa mindful dan nggak ngerasa kesepian meskipun kita ya memang benar-benar sendiri, not have partner. Hal pertama yang harus kamu lakukan untuk jadi sepi tanpa merasa kesepian itu adalah kamu harus bisa menerima bahwa kamu tuh memang sendiri. Gak ada sesuatu yang bikin kamu excited, bikin kamu semangat lagi. Kamu terima bahwa kamu tuh emang lagi ngerasa sepi gitu hidup kamu. Kamu tuh harus mengakui juga kalau misalkan yang namanya sepi itu memang merupakan bagian dari hidup gitu. Jadi hidup tuh nggak cuma kayak sedih ataupun senang, tapi ya memang ada fase dimana kita tuh ngerasa sepi, hidup kita ngerasanya itu lempeng. Pokoknya titik-titik seperti itu tuh emang pastinya ada dalam setiap orang, setiap manusia gitu. Jadi itu memang bagian dari hidup yang seharusnya gak kita hindarin gitu. Harusnya kita memang tidak melarikan diri dari fase tersebut gitu. Dan menurut aku, kesepian itu justru adalah fase dimana kamu tuh bisa tumbuh dan juga berkembang gitu. Jadi fase sepi itu adalah kesempatan bagi kamu untuk bisa lebih dekat, terutama dengan diri kita sendiri, bisa menemukan diri kita sendiri lagi, bisa bertumbuh dan juga berkembang dengan jauh lebih baik, dengan lebih fokus kepada tujuan-tujuan kamu gitu. Mungkin sebelumnya kamu terlalu banyak fokus kepada hal lain sehingga kamu tuh lupa terhadap tujuan utama kamu, tujuan hidup kamu. Coba pikirin ya di mindset kamu bahwa rasa sepi ini, kesepian ini tuh bukan sesuatu yang merugikan, bukan sesuatu yang menyedihkan juga gitu. Justru ini adalah hal yang patut kamu syukuri, karena kalau misalkan kamu nggak ada di fase sepi ini, kamu mungkin nggak akan sadar dan kamu akan terus lupa dengan diri kamu sendiri gitu. Aku tahu sih memang nggak enak ya rasanya gitu, ngerasa kesepian tuh rasanya kayak kita bener-bener sendirian, kita nggak punya someone to talk juga, but it's okay gitu. Kayak we have Allah gitu, kayak kamu butuh apa-apa kamu tinggal minta sama Allah. Kamu butuh teman cerita, teman curhat, apapun itu, sekecil apapun cerita kamu, kayak hal-hal kecil, hal-hal mungkin yang kayak gak sepenting itu sebenarnya, tapi juga menurut aku gak apa-apa kok untuk kamu curhat gitu. Apalagi kita curhat kepada sang pencipta gitu, kepada zat yang menciptakan kita, yaitu gak ada salahnya gak sih? Karena keluh kesah di hidup kita gitu, hal-hal yang terjadi di hidup kita juga kan atas kehendaknya gitu ya. Jadi ya menurut aku fine aja gitu, kayak gak apa-apa. Aku juga suka, padahal sering banget kok aku kayak curhat dan mengeluhkan hal-hal kecil, kayak misalkan ya Allah kok sakit banget ya misalkan ini gitu, ya Allah kok aku pusing, ya Allah hilangkanlah rasa pusing ini gitu. Pokoknya kayak hal-hal kecil apapun itu, kayak kamu sebenarnya nggak seperlu itu untuk punya seseorang untuk divalidasi perasaan kamu gitu, karena kita bisa memvalidasi itu sendiri dan kita bisa curhat juga sama Allah. Jadi ya fine gitu. Dan kalau misalkan kamu lagi ngerasa di fase ini, fase sepi ini adalah waktunya kamu untuk mengisi waktu kamu, hari-hari kamu dengan hal-hal positif, dengan kegiatan-kegiatan yang tentunya bikin kamu jauh lebih produktif, pikiran kamu jauh lebih positif. Kamu lakuin hal-hal apapun itu yang bikin kamu tuh senang, bikin kamu excited, dan bikin kamu ngerasa hidup lagi gitu. Kalau misalkan dulu kamu tuh sempat suka melakukan sesuatu, kayak misalkan kamu suka gambar, kamu suka nulis, suka main musik, atau apapun itu, dan kamu sadar gitu bahwa kamu tuh selama ini udah nggak melakukan hal-hal itu, kemudian ketika kamu ada di fase sepi ini, ya kamu tuh bisa melakukan hal-hal yang dulu tuh bikin kamu excited, bikin kamu senang, bikin kamu bahagia.
Dan menurut aku dengan kita bisa menikmati yang namanya kesendirian, itu secara otomatis kita tuh melepaskan rasa keterikatan dan ketergantungan diri kita terhadap seseorang gitu. Misalkan kita biasanya kemana-mana itu harus ditemenin sama orang lain gitu, entah temen, entah pasangan, entah siapapun itulah. Tapi ketika kita bisa menerima dan menikmati sebuah rasa sepi, sebuah kesendirian, maka ya kita akan bisa untuk kemana-mana sendiri, ngapa-ngapain sendirian, tanpa kita merasa kita tuh sendirian gitu. Tanpa kita ngerasa diri kita tuh kosong, tanpa kita merasa bahwa dengan kita melakukan apapun itu sendiri, itu tuh jadi nggak bermakna gitu. Itu tuh enggak, karena menurut aku semua hal apapun itu yang kita lakukan itu bisa aja bermakna, tergantung bagaimana cara kita menyikapi itu, cara kita berpikir terhadap itu gitu, kayak mindset kita sih sebenarnya. Karena menurut aku apapun itu akan seru aja kalau misalkan kita punya mindset yang positif, yang bisa mengafirmasi diri kita sendiri bahwa gak apa-apa kok untuk melakukan ini sendiri gitu, tetap seru kok meskipun sendirian gitu. Jadi kayak suatu hal itu seru bukan karena kamu melakukan itu bersama orang lain gitu, tapi memang karena hal itu emang seru untuk dilakukan. Jadi meskipun kamu sendiri pun ya itu seru gitu. Jadi kayak oke, kamu jadi bisa untuk lebih mandiri ya kan, kamu nggak ketergantungan lagi sama orang, kamu nggak punya rasa keterikatan untuk kayak aku harus kemana-mana sama dia gitu, enggak. Jadi kamu bisa lakukan apapun sendiri gitu. Dan ini tuh adalah waktu yang tepat di mana kamu tuh bisa lebih dekat juga dengan pencipta kamu gitu. Jadi selain kamu bisa lebih dekat dengan diri kamu sendiri, kamu tuh bisa lebih dekat dengan Allah gitu. Dan ini juga bisa jadi waktunya untuk kamu bisa menghubungkan kembali silaturahmi kamu dengan mungkin kayak keluarga kamu, saudara, atau bahkan teman-teman kamu. Mungkin kan sebelumnya kamu terlalu sibuk dengan dunia kamu sendiri dan kamu udah jarang ketemu bersilaturahmi dengan orang-orang terdekat kamu. Jadi ya menurut aku di saat kamu ngerasa sepi ini kamu bisa bertemu dengan mereka, tetap menjalin silaturahmi, kamu juga bisa mendapat insight baru mungkin kan dari orang lain. Kamu mungkin nanti jadi bisa lebih menemukan motivasi lagi, kamu gak ngerasa sepi lagi. Tapi ya itu sih, yang pertama kamu bisa hadir dulu untuk diri kamu sendiri, karena kamu sebenarnya nggak benar-benar sendirian, kamu masih punya diri kamu sendiri dan kamu punya Allah. Jadi sebenarnya ini aja sih, karena aku cuma kayak aku tuh nggak mau gitu kalau misalkan ada orang yang karena dia kesepian, karena dia ngerasa sendirian, terus nggak punya someone to talk, dia jadi berusaha mencari itu di orang lain gitu. Sedangkan menurut aku itu adalah hal yang nggak baik gitu ketika kita memanfaatkan orang lain untuk masuk ke hidup kita hanya untuk mengisi kesepian ataupun kekosongan dalam diri kita gitu. Karena ya aku tuh selalu punya prinsip ya dan punya mindset bahwa kalau misalkan aku mau mendatangkan seseorang ke hidup aku, ya aku harus benar-benar penuh dulu sama diri aku sendiri gitu. Aku harus bisa memenuhi tangki cinta diri aku sendiri, aku harus bisa memenuhi kekosongan dalam diri aku sehingga aku tuh benar-benar utuh ketika aku berhadapan atau bersanding dengan orang lain gitu. Dia akan mendapatkan versi terbaik diri aku, versi yang utuh dari diri aku gitu, bukan versi yang compang-camping, yang masih berlubang sana-sini. Dan ini adalah hal yang aku usahakan untuk saat ini gitu, untuk bisa mengisi diri aku dengan berbagai hal yang positif, yang menginspirasi, yang memotivasi aku, yang bikin aku bahagia, yang mengisi tangki cinta diri aku sendiri gitu. So buat kalian semangat yang lagi ada di fase ini, walaupun gak enak, tapi aku yakin fase ini akan berlalu dan kamu pasti akan bisa menemukan cahaya dalam diri kamu lagi, cahaya hidup kamu lagi, kamu bisa menemukan sparkle. Karena aku yakin sih kalau misalnya kamu sudah bisa merangkul kesepian dan kamu bisa meromantisasi segala hal di hidup kamu, aku yakin kamu gak akan ngerasa kesepian meskipun hidup kamu sepi gitu. Oke, jadi segitu aja video dari aku. Maaf banget kalau ada salah-salah kata. Buat kalian yang mau request gitu ya, topik apapun itu, boleh banget komen di bawah. Terus juga misalnya kalian mau share tentang pengalaman kalian dalam merangkul kesepian juga boleh banget. Bisa buat insight kita sama-sama gitu. Makasih yang udah nonton. Jangan lupa klik tombol like, comment, and subscribe. Share juga kalau kalian merasa video ini bermanfaat.
And aku bakal senang untuk bisa ketemu kalian lagi di video aku selanjutnya. Kebaikan datangnya dari Allah dan keburukan datangnya dari diri aku sendiri. Kesempurnaan hanyalah milik Allah. See you in the next video untuk satu langkah menjadi lebih baik lagi. Bye-bye.